Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Sekarang kita akan masuk pembelajaran yang ketiga dari jilid yang pertama, kitab Durusul Lughah Arabiyah li Ghairin Natiqin Nabiha. Ad-darsu as-salisu. Pelajaran ketiga. Al-harfu ta'rifin. Al atau alif lam yang biasanya ada disisipkan di awal kata benda itu adalah harfu ta'rif, huruf yang menjadikan kata itu makrifat atau tertentu. Contohnya baitun al-baitu, masjidun al-masjidu, qalamun al-qalamu. Baitun kita artikan rumah. Kata rumah ini umum, mencakup banyak rumah, tidak tertentu. Berbeda dengan al-baitu. Rumah itu lebih khusus karena kita sudah menentukan rumah yang mana yang dimaksud ketika kita mengatakan al-baitu. Contohnya saja seperti ini. Hadza baitun, ini sebuah rumah, atau ra'aitu baitan, aku melihat sebuah rumah. Akan tapi dalam kalimat ini rumah tidak dijelaskan secara detail rumah yang mana. Jadi masih umum. Bisa jadi rumah yang di sana atau rumah yang di sana, rumah miliknya si A atau rumah miliknya si B, belum jelas punya siapa. Ya masih umum. Berbeda ketika al-baitu, dia lebih khusus, rumahnya sudah tertentu. Rumahnya yang mana yang dimaksud dari al-baitu. Makanya biasanya diterjemahkan dengan rumah ini atau rumah itu atau rumahnya, seperti itu. Contohnya ketika kita katakan hadza baitun atau hadza baitun, ini sebuah rumah. Al-baitu kabirun, rumah itu besar. Perhatikan dua kalimat ini. Pertama, ini sebuah rumah. Nah, belum jelas ini rumahnya yang mana yang dimaksud. Rumahnya siapa yang dimaksud. Tapi kalimat yang berikutnya, al-baitu kabirun. Rumah itu besar. Nah, rumah itu kembali kemana? Nah, ini yang dimaksud adalah rumah yang telah dilihat sebelumnya. Meskipun rumah sebelumnya juga belum jelas milik siapa. Tapi dia sudah tertentu, sudah terbatasi, tidak umum lagi. Rumah yang besar itu rumah yang mana? Rumah yang dilihat sebelumnya. Semoga dapat dipahami. Kemudian yukhdafu at-tanwinu inda dukhuli al. Tanwin itu dihapus ketika kata itu dimasuki alif lam tadi. Ketika saya mengajar, biasanya saya ibaratkan al dengan tanwin itu adalah musuh bebuyutan, sehingga keduanya tidak mungkin mau bertemu di dalam satu kata. Jika ada al, tidak mungkin ada tanwin. Jika ada tanwin, tidak mungkin ada al. Seperti itu. Contohnya, al-qalamu maksurun. Al-qalamu ada al, tidak tanwin. Maksurun. Nah, itu ada tanwin, kemudian tidak ada alnya. Nah, ini benar kalimatnya. Al-babu maftuhun. Ini juga benar. Al-waladu jalisun. Artinya tiga kalimat ini, al-qalamu maksur, pulpen itu patah, al-babu maftuh, pintu itu terbuka, al-waladu jalisun, anak itu duduk. Nah, ini contohnya benar semuanya. Kemudian dibawakan contoh yang salah penerapan al dan tanwin ini. Al-qalamun, ini salah karena nggak mungkin al sama tanwin bertemu dalam satu kata. Atau qalamu saja, kita cuma bilang qalamu, tidak nyambung kata yang lain, cuma bilang qalamu. Nah, ini juga salah. Harusnya kalau cuma satu kata ya qalamun karena tanpa al. Contoh yang lain, al-waladun jalisun. Nah, al-waladun ini salah karena ada al masih dikasih tanwin. Kemudian penjelasan lebih lanjut mengenai ta'rif tadi, atau menjadikan ma'rifat atau lebih khusus, ada an-nakiratu wal ma'rifah, nakirah dan ma'rifat. Nanti bisa dibuka panduan yang berbahasa Indonesia untuk memudahkan pemahaman. An-nakiratu syai'un ghairu muayyanin. Nakirah, istilah nakirah, sesuatu yang tidak tertentu. Nahwu baitun qalamun
rajulun bintun. Contohnya rumah, pulpen, laki-laki, anak perempuan. Rumah maupun yang lainnya ini contoh di sini. Ini masih umum, tidak tertentu. Kalau kita bilang rumah, apakah sudah diketahui rumah yang mana yang dimaksud? Atau jenis rumah yang seperti apa? Atau rumahnya siapa? Kita belum tahu karena cuma bilang rumah atau sebuah rumah. Nah ini tidak tertentu, ghairu muayyan. Kemudian ma'rifah, al-ma'rifatu syai'un muayyan, sesuatu yang sudah tertentu. Contohnya nahwu al-baitu, al-qalamu, ar-rajulu, al-bintu. Ketika semua kata ini kemasukan al, dia menjadi ma'rifah tertentu. Sehingga ketika orang mengatakan al-baitu, rumah itu, otomatis rumah yang dikatakan ini adalah rumah yang tertentu. Mungkin saja dia sedang melihatnya, atau dia sudah tahu itu rumah yang mana, atau dia tahu itu rumahnya siapa, seperti itu. Makanya diterjemahkan rumah itu, atau rumah ini, atau rumahnya, misalnya seperti itu. Semoga dipahami, ya mungkin agak membingungkan mungkin, tapi semoga tidak. Jalan nanti sambil jalan kita akan paham. Kemudian di bawahnya ada penjelasan baitun yashmalu kullal buyut walaysa baitan muayyanan. Kata rumah itu mencakup seluruh rumah. Bisa jadi rumah A, bisa jadi rumah B. Laisa baitan muayyanan, ini bukan rumah yang tertentu. Wallahu a'lam. Kemudian al-baitu yadullu ala baitin muayyanin bidatihi. Al-baitu, rumah itu menunjukkan rumah yang sudah tertentu secara zatnya. Rumahnya itu yang mana? Itu sudah diketahui, dimaksudkan. Kemudian al-huruf al-qamariyah wal huruf syamsiyah. Al-huruful qamariyah wal huruf syamsiyah. Al-huruful qamariyah, huruf-huruf qamariyah, yuntakus sukun alal lami, yuntakus sukun alal lami. Al-qamaru. Dalam bahasan ilmu tajwid juga ada alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Huruf qamariyah itu huruf yang sukunnya dilafatkan, sukun pada lamnya dilafatkan. Jika ada al masuk dalam suatu kata dan al itu sukun di lam itu terucap atau terdengar, maka dia itu masuk ke huruf qamariyah, huruf setelah lam itu. Contohnya al-qamaru, al-qamaru. Di situ ada al, nah ditambah qamar, alnya di situ terbaca lamnya, sehingga huruf qa setelah la itu adalah huruf qamariyah. Kemudian al-huruf syamsiyah, huruf syamsiyah. La yuntaku sukunu alal lami, sukun pada lam itu tidak dilafatkan. Wa tuhda'u syaddah alal harfil ladzi ba'dahu. Nah gantinya dikasih syaddah, tasydid alal harfi pada huruf ladzi ba'dahu, setelahnya. Contohnya asyamsu, di situ ada al atau alif lam masuk ke kata syamsun. Nah, al di situ lam sukun, lam enggak dibaca, enggak al syamsu, tapi dia hilang lam atau sukun pada la huruf, sehingga huruf shin setelah huruf la ini masuknya huruf syamsiyah. Kemudian kita sebutkan huruf-huruf yang mana yang masuk ke kategori huruf qamariyah, syamsiyah. Untuk huruf qamariyah, hamzah, al-abu, ba, al-babu, jim, al-jannatu. Artinya al-abu tadi ayah, al-babu pintu, al-jannatu syurga. Kemudian ha al-himaru kedai, kha al-khubzu roti, ain al-ainu mata, kha al-ghada'u makanan atau sarapan, ini makanan untuk sarapan, fa al-famu, qaf al-qamaru, kaf al-kalbu, mim al-ma'u, wawu al-waladu, ha al-hawa'u, ya al-yadu. Al-famu bibir, al-qamaru bulan, al-kalbu anjing, al-ma'u air, al-waladu anak, al-hawa'u udara atau cuaca, al-yadu tangan. Perhatikan semua sukun pada lam atau al, ini semuanya diucapkan. Ini masuk kategori qamariyah. Dan ingat, ketika kata kemasukan al, maka tanwinnya hilang. Kenapa? Ingat tadi al dan tanwin itu musuh bebuyutan dan gak mau ketemu dalam satu kata. Kalau sampai ketemu satu kata berarti salah kata tersebut. Kemudian al-huruf asy-syamsiyah, macam-macamnya. Hiya yakni ta,
at-tajiru pedagang. Sa as-saubu pakaian. Dal adiku ayam. Za az-zahabu emas. Ra ar-rajulu laki-laki. Zain az-zahratu bunga. Sin as-samaku ikan. Shin asy-syamsu matahari. Sad as-sadru dada. Ta at-taifu tamu. Ta at-talibu murid, pelajar atau mahasiswa. Fan keliru. Za az-zahru punggung. Kemudian lam al-lahmu daging. Nun an-najmu bintang. Nah, ini lam pada al di kata-kata ini tidak ada yang dilafatkan sukunnya. Sukunnya enggak kelihatan atau hilang. Makanya ini masuk kategori huruf syamsiyah. Semoga penjelasan ini dapat dipahami. Fahamakumullahu. Semoga Allah memberi kepahaman. Naktafi bihadza, kita cukupkan sampai di sini untuk bab yang ketiga. Sallallahu wasallam ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.